Halo guys, selamat datang di Vivinoha Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema ya. eh, ada yang tidak menyangka gitu ya. Ada yang terkejut ya dengan atau tentang diri kamu saat ini. Jadi ada orang-orang yang terkejut ya, yang nggak menyangka dengan atau dengan kamu saat ini ya. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya disonet ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang ya, jadi bisa disonet, bisa enggak, bisa sebagian aja yang disonet, atau bisa semuanya disonet buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya, general reading. Yang tak disangka-sangka gitu ya. Ada orang yang tidak menyangka, ada orang-orang yang terkejut dengan diri kamu saat ini. Ya, yang tak disangka-sangka, yang membuat orang-orang terkejut dengan diri kamu saat ini. Gitu ya. Ini bisa relasi, berhubungan dengan relasi, ya. Bisa juga pekerjaan, gitu. Tapi di sini yang tak disangka dari orang-orang yang tidak dinyana-nyana gitu ya. Yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang dari diri kamu. Ya, diam-diam gitu ya, ternyata diam-diam kamu menghanyutkan. Ternyata kamu berani gitu ya. Ternyata kalau dalam relasi, kamu berani untuk meninggalkan, melepaskan hubungan yang toksik. Ya, hubungan yang menguras energi, hubungan yang membuat kamu stuck, hubungan yang membuat kamu tidak bertumbuh, tidak berkembang gitu. Kamu berani untuk melepaskan, kamu berani untuk pergi dari circle, kamu bisa cut off gitu ya. Atau ini kalau terkait dengan pekerjaan gitu ya, kamu bisa melepaskan pekerjaan kamu yang emang udah nggak apa ya, nggak memberi kamu impact positif ke dalam hidup kamu gitu ya. Bisa mungkin kayak di pekerjaan itu kamu apa ya, kayak ya nggak sesuai gitu ya. Bisa dari pekerjaan kamu tuh kamu mungkin kayak udah berdedikasi penuh gitu ya, berkorban tenaga, waktu, pikiran, tapi upah yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kamu berikan gitu ya. Nilai yang kamu berikan lebih besar daripada upah yang kamu terima gitu, bisa juga seperti itu gitu ya. Jadi yang membuat orang nggak nyana-nyana, yang membuat orang terkejut adalah keberanian kamu meninggalkan sesuatu atau hal yang udah nggak memberi dampak positif kepada diri kamu, ke dalam hidup kamu. Gitu, gitu ya. Jadi yang nggak dinyana-nyana, yang nggak disangka-sangka adalah kemampuan kamu melepaskan, kemampuan kamu mencari solusi, uh, mencari jalan keluar, gitu ya. Jadi kamu tidak fokus pada masalah, gitu ya. Ketika kamu dihadapkan suatu masalah, dihadapkan pada suatu keputusan, ya, kamu tidak akan panik, kamu tidak akan bingung, kamu tidak akan dikontrol oleh emosi kamu, ya, tapi kamu yang mengontrol emosi kamu yang mengendalikan emosi kamu, kemudian kamu memiliki kemampuan untuk berpikir jernih, mengambil tindakan, mengambil keputusan, ya, mengambil langkah pertama, begitu, ya, dan akhirnya di sini kamu memiliki kemampuan problem solving, ya, problem solving, kemampuan memecahkan masalah.
gitu ya. Jadi mungkin kayak mereka itu terheran-heran gitu ya, Tuhan, mungkin kalau aku yang dihadapkan gitu ya, aku yang ada di posisi kamu, mungkin aku nggak bisa keluar ya, aku akan kayak terhenti di situ gitu ya, aku akan panik, aku akan kebingungan. Tapi ya aku salut gitu ya, mungkin orang dengan kemampuan kamu bisa keluar dari masalah-masalah yang membelenggu kamu. Jadi kamu tidak terbelenggu gitu ya. Di situ kamu berusaha mencari celah, mencari jalan keluar untuk kamu keluar dari belenggu tersebut. Itu yang nggak bisa dinyana-nyana, ya nggak bisa ya nggak disangka-sangka sama orang gitu. Yes. Hmm, iya. Yang nggak dinyana-nyana oleh orang, yang nggak disangka-sangka sama orang adalah kemampuan kamu atau keberanian kamu memulai sesuatu. Iya, nggak apa-apa memulai dari awal, gitu kan? Nggak apa-apa memulai lagi dari nol. Dan itu kebanyakan yang ditakuti oleh orang. Mereka akan berpikir, kayak mereka akan memperhitungkan resikonya dulu, gitu ya, yang pada akhirnya menghambat mereka tidak berani untuk mengambil resiko, tidak berani untuk berubah, tidak berani untuk memulai dari nol, itu ketakutan-ketakutan mereka akan resikonya. Ya, namanya memulai dari nol itu kan kayak mm, mengorbankan banyak hal, ya, waktu, tenaga, pikiran, materi, gitu kan. Dan iya kalau berhasil, gitu kan. Dan mereka lebih fokus pada nanti resikonya gimana, ya udah kebaca dulu resikonya A, B, C, D, gitu. Dan ya nggak disangka-sangka sama orang adalah keberanian kamu untuk mulai dari nol lagi, gitu kan. Setelah kamu melepaskan, setelah kamu meninggalkan uh, sesuatu yang dulu, gitu kan. Entah itu hubungan, pekerjaan, dan kamu berani memulai lagi dari nol. Ya, dan ini butuh keberanian, butuh tekad. Dan nggak semua orang itu berani. Gitu, dan ini yang uh, kadang juga bikin orang kagum, ya, bikin orang yang nggak menyangka, gitu ya. Diam-diam gitu ya, yang mungkin sebenarnya dari luar itu kamu kelihatan kayak kalem, gitu ya. Diam, nggak banyak ngomong, nggak banyak cerita, nggak banyak ngobrol. Tahu-tahu gitu ya, dek gitu aja kamu ngambil keputusan, oke, aku mulai lagi dari nol, oke, nggak apa-apa gitu ya. Dan kayak ya udah, mungkin kayak ya udah jalanin aja gitu ya. Kalau berhasil ya syukur, kalau nggak berhasil ya akan ada pelajaran yang bisa kamu pelajari dari kegagalan itu, gitu ya kan. Karena namanya usaha itu nggak mungkin akan langsung berhasil, ya kan. Nggak mungkin akan langsung sukses, itu nggak mungkin, ya. Kan ada mungkin kegagalan-kegagalan kecil yang harus dilalui dulu, dan itu yang bisa kita ambil sebagai pelajarannya, gitu ya. Dan itu yang justru membentuk kita menjadi lebih kuat dan membentuk kita jadi akhirnya tahu, gitu kan. Dan kemampuan kamu pada solusi, kemampuan kamu kemampuan kamu mengatasi setiap masalah itu tuh udah kayak kamu jadi yakin gitu ke depannya, oke lah, ke depan mungkin banyak rintangan, banyak halangan yang akan kamu lalui, kamu hadapi dengan kemampuan kamu problem solving ini, kamu yakin kamu pasti bisa mengatasinya, gitu. Ya, ya nggak disangka-sangka, ya nggak dinyana-nyana oleh orang tentang kamu. Ya, jadi orang-orang itu nggak menyangka, ya, diam-diam gitu ya. Dari luar mah kamu terlihat tenang, ya.
Kalau dari jauh mah kamu terlihat santai, kamu terlihat tenang, dingin, gitu kan. Tapi ternyata kalau udah didekati gitu, ya rame juga kamu gitu. Ya, ternyata kamu pandai bercanda gitu ya. Ternyata kamu orang yang humoris gitu. Ternyata kamu orang yang asik diajak ngobrol gitu ya. Ternyata kamu orang yang romantis ya gitu. Jadi yang nggak disangka-sangka dari orang adalah ya keseruan kamu, ya ke kelucuan kamu, keromantisan kamu, gitu ya. Kamu bisa meromantis apa sih gimana ya ngomongnya? Meromantisasikan gitu ya. Keadaan lah atau ya apapun gitu. Kamu orang yang selalu berpikir positif. Jadi nggak udahlah semuanya anggap anggap happy aja gitu ya. Nggak usah fokus pada hal-hal yang bikin overthinking, bikin eh, kepikiran, bikin cemas gitu. Ya udah semua dibawa happy aja, dibawa seneng aja gitu ya. Jadi seru gitu. Seru gitu. Hmm. Ya nggak disangka-sangka. Iya. Kamu itu orang yang selalu siap action gitu ya. Kamu tuh nggak banyak ngomong ya, nggak banyak cerita. Ya udah kamu langsung lakukan aja gitu. Jadi kamu menunjukkan ke orang itu dengan tindakan. Ya, kamu orang yang berani bertindak. Kamu gak banyak wacana, gak banyak rencana, ya udah, langsung, langsung sikat aja gitu, langsung bertindak, gitu ya. Nggak perlu ini itu, nggak perlu banyak teori, gitu ya. Ya udah, lakukan aja, gitu, terjang aja, dan kayak punya keberanian, gitu, untuk beraksi, gitu ya. Jadi nggak cuma ngomong aja, gitu ya udah, jalanin aja. eh Kayak ya udah action aja dulu. Gak usah mikir nanti ke depannya gimana-gimana, ya udah jalanin aja, hadapin aja gitu ya. Perkara nanti mau berhasil apa enggak ya udah nggak apa-apa. Itu urusan Tuhan gitu ya. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin, aku akan bekerja sebaik mungkin, apapun hasilnya nanti ya itu urusan Tuhan gitu. Ya nggak disangka-sangka, ya nggak nanya apa ya nggak dinyana-nyana sama orang tentang kamu. Kamu tuh punya kemampuan untuk melakukan banyak hal. Jadi ketika kamu udah memutuskan untuk aku mau A gitu ya, ya kamu akan mengerahkan semua kemampuan kamu untuk kamu mencapai, untuk kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi semua dikerahkan gitulah ya. Kamu berdedikasi di situ. Kamu berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan kamu punya keyakinan aku akan berhasil, aku akan sukses. Tapi kalau kamu nggak sukses, nggak berhasil, ya kamu nggak akan kecewa, gitu kan? Seperti yang aku katakan tadi, ada pembelajaran, ada hikmah yang bisa kamu ambil, gitu. Tapi kamu tipikal orang yang emang nggak bisa diem, ya, nggak bisa kayak yang ya udahlah pasrah gitu ya, monggo. Ya mungkin kayak udah pasrah, pesimis, yang terserah Tuhan gitu kan. Udah kayak menyerah duluan tuh nggak bisa. Kamu tipikal orang yang kayak memang selalu berjuang, gitu ya. Kamu punya kemampuan untuk terus meningkatkan value hidup kamu, terus meningkatkan uh, value yang ada dalam diri kamu. Ya, jadi kamu meningkatkan value dulu yang ada di dalam diri kamu, kemudian ya akhirnya apa ya, akan ada peningkatan, akan ada perbaikan dalam hidup. Tapi di sini aku rasakan kamu tuh tipikal orang yang nggak takut tantangan, nggak takut resiko, gitu ya. Dan karena di sini kamu yakin kamu memiliki kemampuan problem solving, itu yang penting, gitu ya. Jadi apapun nanti yang ada di depan, aku yakin aku bisa mengatasinya.
gitu. Dan itu yang nggak dinyana-nyana sama orang gitu ya. Diam-diam ternyata kamu ini ya, kamu tuh nggak banyak bicara, kemudian hasil menunjukkan dengan aksi gitu ya. Jadi mungkin untuk orang-orang yang belum terlalu mengenal kamu tuh kayak kamu tuh kalem, tenang gitu kan, pendiam, nggak banyak cerita, nggak banyak ngomong. Tapi kalau udah tahu dalamnya kamu, wow, gitu, wow. Oke, yang nggak disangka-sangka, yang nggak dinyana-nyana sama orang. Ya, ini ketulusan kamu kepada orang lain. Kamu orang yang tulus, kamu orang yang penuh cinta kasih, kamu penuh perhatian, penuh kasih sayang. Jadi, ya, untuk orang-orang yang mungkin baru mengenal kamu, baru bareng kamu, gitu ya, itu akan kerasa banget gitu perhatian kamu, kerasa banget kasih sayang kamu, kerasa banget kepedulian kamu, gitu. Ya, jadi kayak, hah, kaget lah gitu kan. Ternyata kamu sepeduli itu, ternyata kamu setulus itu, ya. Namanya ketulusan itu kerasa, gitu ya. Orang yang pura-pura tulus sama orang-orang yang benar tulus itu akan kerasa. Apalagi untuk orang-orang yang peka, gitu ya. Orang yang peka, orang yang memiliki intuisi yang tajam itu akan kerasa. Orang yang energinya pura-pura atau emang yang benar tulus itu tuh kerasa. Kerasa banget gitu ya. Karena energi itu nggak bisa bohong, ya. Ya nggak disangka-sangka sama orang. eh Kamu itu ternyata gitu ya, orang itu emang nggak bisa diem. Orangnya tuh energik gitu ya. Ada aja yang kamu lakuin gitu ya. Kamu tuh kalau diam itu capek. Kamu tuh kalau diam itu pusing gitu ya. Kamu kalau diam itu malah overthinking. Jadi dengan kamu bergerak, kamu aktif, itu kayak justru membuat kamu itu happy, membuat kamu itu seneng gitu ya. Mungkin di sini sebagian dari kalian suka olahraga, ya, emang suka gerak tubuh gitu ya, suka olahraga dan ya emang nggak bisa diem. Apa aja mau dilakuin, apa aja mau dikerjain gitu. Ya, yang nggak disangka-sangka, ternyata kamu ini orang yang penuh kreativitas, ya. Kamu itu apa? Ya, ide kamu tuh mengalir gitu ya. Kamu tuh orang yang gimana ya? Penuh kreativitas. Kamu itu kayak mempunyai pemikiran yang out of the box gitu ya. Pikiran yang berbeda dari kebanyakan orang gitu ya. Jadi kalau kamu kadang punya solusi yang nggak terpikirkan oleh orang lain gitu ya. Kalau orang lain dihadapkan pada sesuatu masalah atau pilihan gitu ya, mereka udah bingung duluan, gimana ini gitu kan. Tapi dengan kreativitas kamu, ya, dengan ide-ide di kepala kamu gitu kan, dengan pemikiran-pemikiran kamu yang out of the box itu, ya, kamu selalu punya cara untuk keluar dari permasalahan permasalahan di hidupmu gitu ya. Itu yang gak dinyana-nyana. Kadang, oh iya ya, gitu ya. Kok kamu bisa sih, gitu kan? Kalau aku mah udah bingung duluan, gitu ya. Aku dikasih pilihan, dikasih kerjaan, gitu. Aku udah bingung duluan, duh gimana ini mau menyelesaikan, gitu kan? Tapi kamu kayak punya cara yang praktis, gitu kan? Kamu punya cara yang praktis, kamu punya solusi yang praktis untuk menyelesaikan tugas, kerjaan, masalah, gitu kan? Itu yang nggak dinyana-nyana sama orang, nggak disangka-sangka sama orang.
Ya nggak disangka-sangka sama orang. Tetap kamu. Ya nggak disangka-sangka sama orang tentang kamu. Ya mereka nggak nyangka. Ternyata kamu orang yang tegas. Ternyata kamu orang yang punya boundaries gitu ya. Ini terutama mereka orang-orang sadar, menyadari ketegasan kamu, menyadari kamu punya boundaries. Ini adalah orang-orang yang mungkin berusaha untuk mengusik kamu, gitu ya. Berusaha untuk mengganggu ketenangan kamu, kedamaian kamu, gitu ya. Ketika kamu udah merasa terganggu, udah merasa terusik, kamu akan menjaga batasan. Kamu akan pasang sekat, kamu akan bersikap tegas untuk melindungi diri kamu, melindungi energi kamu, gitu kan? Melindungi vibrasi kamu. Kenapa energi kamu harus dilindungi? Ya, karena apa ya? Energi positif akan menarik hal-hal yang positif. Energi yang negatif akan menarik hal-hal yang negatif. Contoh, orang berusaha mengusik kamu. Orang berusaha mengganggu konsentrasi kamu, ketenangan kamu. Kalau kamu tidak menjaga batasan, kalau kamu tidak menjaga kayak tidak tegas, ya mereka akan terus mengusik kamu, mengganggu kamu. Akhirnya kamu akan kesal, kamu akan marah, gitu kan? Itu kan akhirnya membuat energi kamu rendah, membuat energi kamu buruk. Dan kalau kamu tidak bisa mengendalikan itu, akhirnya akan menjadi perselisihan, pertengkaran ya. Itu kan mengundang hal-hal buruk. Makanya kenapa kamu tegas, kenapa kamu pasang batasan, yaitu untuk melindungi energi kamu. Kalau energi, ya untuk melindungi perasaan kamu, ya supaya kamu tetap bahagia, supaya tetap positif, supaya tetap optimis, berprasangka baik. Ya kalau kamu memiliki perasaan baik ya, hal-hal baik juga yang akan datang, nasib baik juga yang akan datang, ya kan? Itulah pentingnya kita menjaga batasan, menjaga energi kita, gitu kan? Karena apa yang kita inginkan ya kita hanya menginginkan hal-hal baik yang datang di hidup kita. Ya otomatis ya salah satunya adalah menjaga vibrasi kita, menjaga energi kita dari hal-hal yang tidak baik, gitu. Ya kurang lebihnya begitu. Oke, di sini ya zodiak yang paling kenceng ada di Leo, Aries, Sagittarius. Ini kenceng banget. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, ya. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, tapi tidak sekenceng yang lain. Kayak sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke ya. Sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.